Mereka yang suka provokasi masyarakat Papua untuk memberontak terhadap NKRI, terhadap pemerintah Indonesia itu tinggal di mana sih sebenarnya? Karena ya seperti itu ya. Mereka tinggal di Amerika, Belanda, Australia, dan negara-negara lain. Nah, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam meramal akan ada 3-4 koalisi terbentuk setelah PDIP memutuskan mengusung Ganjar Pranowo calon presiden di Pilpres 2024. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama gue Sergio Agasta. Tentu saja di acara yang kalian tunggu-tunggu, yaitu reactioncpn.com. Ada cerita di balik berita. Seperti minggu-minggu biasanya, gue akan membacakan 5 berita terpopuler pekan ini di Nusantara, yang populer di Nusantara ya. Tentu saja update selalu di pekan ini, yang selalu kami ambil source-nya atau sumber ya, dari poltar berita terpercaya, yaitu jpnn.com. No hoax, valid. Ada spill sedikit berita diantaranya yang gue bacain. Yang pertama pastinya karena ini sudah mulai musim-musimnya, yaitu tentang capres, cawapres, pilpres. Nah, lalu juga ada berita yang sangat mengenaskan, yaitu tentang KKB, tentang respon daripada warga Papua tentang simpatisan KKB. Selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Berita kelima, kita awali dengan berita tentang capres, tapi mau maju mundur nih. Kira-kira nih masih malu-malu kucing ya, mau masuk jadi capres atau tidak ini. Tidak lagi one and only, yaitu Caimin. Nah, headline beritanya begini. Entah Anies, Prabowo atau Ganjar, tetap Caimin yang untung. Nah, kita bacain ya, untungnya apa nih gitu. Nah, benar kata Dahlan Iskan, bahwasanya lebaran kali ini penuh silaturahmi ditambah perbincangan seputar Pilpres 2024 nanti. Bukan cuma di kalangan elit politik, tetapi masyarakat awam pun membicarakan calon presidennya. Keputusan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri menetapkan Ganjar Pranowo, yaitu sempat viral ya, karena banyak seniman, banyak masyarakat dari kalangan manapun merespon bahwasanya Ganjar ini diparkirkan gitu untuk jadi capres pada saat kemarin gitu loh. Awal-awal 2023 dan akhir 2022 lah. Bahwasanya Ganjar ini belum pasti jadi capres dan lain-lain. Akhirnya di belakangan ini, minggu-minggu ini itu PDIP melalui Ibu Mega menetapkan bahwasanya Ganjar Pranowo adalah capres yang diusung oleh PDIP secara official. Nah, sekarang sudah kelihatan jelas ada Ganjar dari PDIP, ada Bapak Anies Baswedan yang juga sudah diumumkan sebagai capres dari Nasdem. Nah, sejauh ini didukung Demokrat dan PKS juga ya, Pak Anies ini ya. Nah, jika tidak ada arah melintang, Ganjar sudah pasti ditatarkan PDIP ke KPU. Nah, beda kasusnya dengan Anies, tiket bisa jadi melayang di last minute. Masih melihat perkembangannya. Nah, bagaimana dengan Prabowo Subianto, si ketum Gerindra itu? Prabowo capres di Gerindra, setidaknya itu kata elit partainya. Meski secara resmi belum ada pengumuman deklarasi seperti Nasdem dan PDIP, namun kebanyakan masyarakat itu, menurut Pak Dahlan Iskan, masih beranggapan bahwasanya Pak Prabowo ini, meskipun sudah jadi Menhan, tetap ingin mencalonkan diri menjadi calon presiden. Nah, Gerindra memang sudah punya banyak teman koalisi ya, PKB namanya. Apakah PKB menjadikan Prabowo harga mati sebagai capres atau gimana, kita nggak tahu. Nah, kata Pak Dahlan Iskan seperti ini. Prabowo menjadi sangat ditentukan oleh PKB. Begitu PKB meninggalkan koalisi dengan Gerindra, Prabowo tidak dapat kendaraan katanya. Nah, partainya NU itu atau PKB itu akan sangat realistis begitu melihat posisi Ganjar pasti terpilih. Nah, PKB akan sekalian bergabung ke Ganjar. Kalau sampai itu terjadi, maka NU bisa bulat ke Ganjar, struktural ikut Jokowi, kultural ikut Jokowi juga gitu. Jadi absolut kata Pak Dahlan Iskan. Nah, Nasdem pun bisa berubah pikiran. Kalau sampai Nasdem seperti itu, maka PKS dan Demokrat senasib dengan Gerindra. Sama-sama tidak dapat memiliki satu kendaraan pencapresan. Apapun sudah kelihatan ada Anies, Prabowo, dan Ganjar, trio yang selama ini bersaing di lantai bursa elektabilitas capres. Nah, pakar politik sekaligus akademi dari Universitas Bengkulu Panji Sumidar menyebutkan Caimin memiliki posisi tawar yang bagus sesuai PDI Perjuangan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, apa nih ya? Nah,
Bargaining position Caimin sebagai bakal calon wakil presiden menjadi lebih bagus usai Ganjar Pranowo dijadikan capres oleh PDIP gitu. Nah, menurut dia sosok Ganjar dan Prabowo masuk PDIP maupun Gerindra merupakan bagian dari representasi nasionalis. Kedua bakal calon presiden tersebut memang memiliki ceruk suara masing-masing, tetapi mereka berbagi suara dari golongan nasionalis. Untuk memenangi Pilpres 2024 Ganjar maupun Prabowo butuh dukungan dari representasi golongan religius seperti PKB, yang tadi disebut bahwasanya partainya NU. Nah, P3 atau PKS dan parpol dengan representasi religius lainnya. PKS sudah berada dalam koalisi yang mendukung Bapak Anies Baswedan. Nah, untuk lawannya itu adalah PKB atau P3 gitu, maksudnya seperti itu. Nah, tetap aja menurut Panji, Caimin merupakan representasi golongan religius, pemimpin parpol religius yang sudah besar, ya ini PKB. Satu hal lagi, Caimin dari Jawa Timur, yang dimana selalu nih elektabilitas paling besar itu di Pulau Jawa ya. Lagi-lagi selalu pokoknya untuk Pilpres. Kira-kira yang untung seperti itu, Caimin selalu mempunyai wilayah posisi yang strategis untuk pencapresan atau Pilpres 2024 ini. Oke, kita simak komentar dari Sobat Negeriku. Komentar yang pertama di berita kelima dari Sukarni 32, Jas Caimin, dia bilang gitu. Lalu ada dari Yoyo Irawan, Ganjar presiden, naik korupsi ben diganjar Gusti Allah, hidup Pak Ganjar. Wih, ngeri. Ya, oke. Ya, coba komentar untuk Sobat Negeriku, siapa capres favorit kalian yang sudah terlihat ya, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies Baswedan juga, dan masih ada Prabowo juga ya, masih tentatif. Komentar di kolom komentar. Case close. Nah, berita keempat ini berita yang sangat memilukan hati. Gimana? Nah, headline-nya seperti ini. Viral video warga Papua merespon keras pernyataan simpatisan KKB. Nah, lagi-lagi masih ada ya gitu ya. Di detik ini juga, di zaman sekarang juga, ini malah makin harusnya damai, harusnya selesai kok. Malah ada lagi nih isu-isu seperti ini gini. Nah, sekarang gini. Viral sebuah video berisikan respon dari seorang warga Papua yang tidak terima dituding pengkhianat lantaran tidak mendukung kemerdekaan Papua. Seorang pria yang bernama Kristianto Yen Oni menyatakan bahwa pengkhianat sebenarnya adalah mereka yang mendukung kelompok separatis Papua. Menurut dia, mereka yang mendukung kelompok tersebut egois dan tidak punya rasa belas kasihan terhadap masyarakat sipil Papua, serta mementingkan diri sendiri. Dia lantas mempertanyakan keberadaan petinggi organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebutlah oleh pemerintah sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Mereka yang suka provokasi masyarakat Papua untuk memberontak terhadap NKRI, terhadap pemerintah Indonesia itu tinggal di mana sih sebenarnya? Karena ya seperti itu ya. Mereka tinggal di Amerika, Belanda, Australia, dan negara-negara lain. Sebenarnya mereka itu simpatisannya tidak tinggal di Indonesia sendiri gitu. Nah, di Tenggarai yaitu di Amerika, Belanda, Australia, dan negara-negara besar lainnya. Menarik ya untuk diidentifikasi ya, kenapa kok di Amerika, kenapa kok ada di Australia, kenapa ada di Belanda gini. Kenapa nggak di Cina gitu, atau di Jepang, atau di Iran sekaligus gitu, kenapa di itu gitu ya. Nah, dia menilai para pembesar OPM itu hidup enak di luar negeri, makan enak, pakai dasi, naik mobil, dan hidup berlimpah, namun justru memprovokasi masyarakat Papua untuk memberontak terhadap NKRI. Wah, mereka hidup di luar negeri, bisa makan enak, pakai dasi, naik mobil, dan hidup berlimpah. Amerika, Australia, Belanda. Nah, itu. Silakan Sobat Negeriku bisa berasumsi itu sendiri. Kalau asumsinya baik atau asumsinya punya point of view yang berbeda daripada manusia lainnya, silakan komentar. Kami menunggu komentarnya, asumsinya seperti apa. Mereka tinggal di negara itu dan hidupnya mewah. Apakah memang mereka orang ada? Apakah memang dia pengusaha di sana atau gimana sih gitu, kok punya ambisi banget untuk membebaskan Papua dari negara Indonesia. Coba pikir ya, kita pikirkan sama-sama pakai akal sehat, pikir pakai otak yang waras. Kalau kita mati, apakah mereka di sana berduka cita nih? Maksudnya itu Yan ini bilang begini, coba pikir pakai akal sehat kakak, pikir pakai otak yang waras. Kalau kakak mati, apakah mereka di sana berduka cita? Nah, maksudnya ini warga sipil di Papua ingin menyadarkan OPM bahwasanya
Jangan maulah dipecah belah, jangan mau di apa namanya, diadu domba, jangan mau di doktrin kalau Papua ini harus merdeka dan lain-lain. Yang doktrin itu sendiri nggak tinggal di Indonesia gitu, mereka hidup berlimpah di negara luar, yaitu Amerika, Belanda, dan Australia, dan negara-negara besar lainnya. Yang tentu saja bukan Cina, bukan Iran, bukan Rusia ya, mereka nih ya. Ya bisa mikir sendirilah apa itu ya. Nah, kita baca komentar dari Sobat Negeri apa ini ya. Komentar berita keempat, yang pertama dari Budi Disa. Mungkin yang bisa menumpas OPM adalah anak-anak daerah Papua sendiri yang loyal terhadap NKRI. Ya harusnya OPM itu loyal terhadap NKRI, cuman didoktrin aja sih sebenarnya ya. Jadi kelompok bersenjata, kelompok terorisme. Nah, dari Awang Darmawan. Daerah Papua daerah yang berbukit, hanya OPM yang tahu wilayahnya sendiri, yang jadi wajar OPM lah. Mereka bisa mengepung TNI, tapi saya yakin TNI bisa mengatasi semuanya, tumpas OPM. Ya, pasti bisa, karena kita punya alutsista yang baik, kita punya SDM pasukan-pasukan TNI yang itu hal yang mudah sebenarnya gitu. Cuman kan kita berharap kalaupun ada cara damai, kenapa harus ditumpas semuanya gitu, kenapa harus ada tumpah darah, itu kan mungkin yang dimaksudkan oleh Jenderal TNI kita ya. Itu berdamai gitu. Kalau bisa berdamai, kalau bisa berjabat tangan, kalau bisa berpelukan, kenapa harus menumpahkan darah satu sama lain. Oke? Case close. Oke Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita nomor 3 di pekan ini. Dahlan Iskan menulis 2 nama soal kandidat pendamping Ganjar. Satunya dari Banser. Ini masih nyambung di berita yang pertama ya. Dahlan Iskan mencoba menerka-nerka pembicaraan Presiden Jokowi atau Joko Widodo dengan Ganjar Pranowo yang satu mobil bahkan satu pesawat dari Jakarta menuju Solo. Nah, momen Jokowi dan Ganjar satu pesawat itu terjadi setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi capres PDIP untuk Pilpres 2024 lalu. Nah, yang Anda belum tahu, apa saja yang dibicarakan selama perjalanan berjam-jam itu, dugaan saya soal siapa calon wakil presiden, salah satunya lagi soal kelanjutan pembangunan dan entah apa lagi. Tulis Pak Dahlan Iskan di This Way, edisi minggu kemarin. Nah, Dahlan Iskan menilai soal Jokowi dan Ganjar satu mobil satu pesawat bahkan satu masjid saat sholat Idul Fitri tidak perlu ditafsir lagi, saudara-saudara. Jokowi menerima sepenuhnya pencalonan Ganjar oleh PDI Perjuangan. Tidak lagi ada pikiran menduakan Ganjar dengan Prabowo Subianto lanjutnya. Emang apa sih nggak boleh? Ya tentu saja pada saat mendeklarasikan Pak Ganjar sebagai capres, Pak Jokowi pun ada di sebelah Ibu Mega gitu. Pak Jokowi, Ibu Mega, Pak Ganjar, sama Pak Hasto. Nah, sebelahnya Pak Jokowi itu Ibu Puan, lengkap ya. Nah, begitu pula Jokowi hadir saat Megawati mengumumkan capres. Nah, benar kan? Di Istana Batu Tulis kemarin. Nah, terlebih Presiden ke-7 Republik Indonesia itu ikut memberikan sambutan. Ya, karena Pak Jokowi juga masih anggota partai PDI ya. Masih juga tenaga partai juga. Nah, semua itu fakta bahwa Jokowi sudah kembali mantap dengan Ganjar. Tinggal Jokowi menghendaki siapa yang jadi cawapres. Oke. Nah, dia lantas menuliskan 2 nama kandidat cawapres untuk mendampingi Ganjar. Pertama yang berkembang di media sosial ya, Sobat Negeriku ya. Di medsos banyak yang mengusulkan Menko Mahfud MD. Ya, ini elektabilitas daripada sosial media. Surprise. Terutama bila Indonesia ingin hukum lebih tegak, kata Pak Dahlan. Kedua, dia menyebut publik juga tahu bahwa Jokowi sangat menghendaki Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, sebagai cawapres yang akan duet dengan Pak Ganjar. Nah, memang NU sangat mengharapkan wapres dari NU lagi. Tetapi Erick Thohir ini sudah dianggap NU setelah kemarin ikut juga 1 abad NU di Sidoarjo dan lain-lain ya. Nah, dan Pak Erick Thohir ini Banser, bersertifikat juga gitu. Dia ketua panitia 1 abad NU yang menggelegar kemarin di Sidoarjo. Nah, dalam analisis Pak Dahlan, bila Ganjar dan Erick berpasangan dengan dukungan penuh Jokowi dan Megawati, maka kansnya atau kesempatannya akan lebih sangat besar lagi ya. Ini Pak Erick Thohir terkenal di sosial media. Sudah jadi orang kaya sebelum punya jabatan menteri, sebelum menjabat jadi ketua umum PSSI, pernah mempunyai klub sepak bola terbesar di Italia yaitu Inter Milan.
Apalagi gitu. Ya popularitasnya top lah. Pak Mahfud MD juga popularitasnya juga keren, kredibilitasnya juga keren soal keadilan negara, karena beliau juga pernah menjadi majelis hakim, ya. Nah, maka tema Pilpres ke depan benar-benar dua arah yang berbeda, lanjutan Ganjar dan perubahan dari Anies Baswedan. Lanjutan maksudnya adalah bila mana Pak Ganjar naik, ya otomatis Pak Ganjar melanjutkan program-program yang sudah dijalankan Pak Jokowi, dilanjut nih gitu program-programnya. Jadi ada continuity atau berkelanjutan antara program-program Pak Jokowi dengan Pak Ganjar. Tapi kalau yang naik Pak Anies Baswedan, ya tentu saja pasti ada perubahan ya. Karena memang motonya Pak Anies Baswedan itu adalah perubahan. Perubahan program-program Pak Jokowi, ya artinya berbeda ya. Dan seperti itu, kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Dari Nur Setiawan, Ganjar Mahfud MD juaranya. Oke. Dari kamar review, kemungkinan besar yang akan terjadi, 1. Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Yang kedua, Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. 3. Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Keempat, Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno. Nah, jika Prabowo Subianto berpikir yang penting menang, maka kemungkinan absolut Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Wah, boleh-boleh saja asumsinya. Ini dipersilahkan juga untuk Sobat Negeriku yang sedang nonton video ini. Silahkan di komentar, komentar apapun, bebas lah suka-suka kalian. Oke? Case close. Oke Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak perintah nomor 2 pekan ini ya. Nah, kasihan begitu sering Prabowo diberi angin surga. Kita bacain deh beritanya. PDI Perjuangan memastikan Ganjar Pranowo sebagai jagonya di Pilpres 2024. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menetapkan Ganjar sebagai calon presiden. Presiden Jokowi yang juga kader PDIP itu setuju atau tidak menerima. Jokowi tak mau berseberangan dengan partai yang membesarkannya. Dia datang di Istana Batu Tulis Bogor Jumat kemarin untuk mendengarkan dan menyaksikan langsung Ganjar mendapat kopiah dari Megawati, maksudnya mendeklarasikan sebagai Pak Ganjar capres di 2024 nanti. Nah, setelah itu Jokowi satu mobil dengan Ganjar ke Jakarta, salah satu pesawat juga kepresidenan dari Jakarta ke Solo, salat Idul Fitri juga bersama di Solo. Nah, apa saja yang dibicarakan presiden dengan calon presiden dari PDIP selama berjam-jam itu, dugaan saya, kata pada Niskan nih, soal siapa calon wakil presiden, salah satunya soal kelanjutan pembangunan entah apalagi deh gitu ya. Nah, menurut Padahal Niskan, Jokowi menerima sepenuhnya pencalonan Ganjar oleh PDIP. Sekarang tinggal siapa calon presiden yang akan didaftarkan KPU. Di medsos banyak mengusulkan Menko. Nah, lalu bagaimana dengan Pak Prabowo Subianto, pria 71 tahun ini memimpin Gerindra dan menjabat Menteri Pertahanan itu? Nah, ini kan harus dipikirkan ya. Karena publik itu punya asumsi juga kalau Pak Prabowo juga masih pantas untuk menjadi capres, untuk mencalonkan diri menjadi presiden di Pilpres 2024 ya. Nah, Prabowo menjadi sangat ditentukan oleh PKB. Begitu PKB meninggalkan koalisi dengan Gerindra, Prabowo tidak dapat kendaraan, kata Dahlan Iskan. Politik itu sangat dinamis, bisa saja tiba-tiba Gerindra bersatu dengan PKS dan Demokrat. Khusus untuk membangun satu kendaraan capres, lewat kendaraan baru itu Prabowo Anies bisa maju atau Anies Prabowo. Keren juga nih Pak Dahlan nih ya. Anies dan Pak Prabowo. Surprise. Orang kini begitu kasihan kepada Prabowo. Ternyata ditinggal begitu saja. Belakangan ini begitu sering Prabowo diberi angin surga oleh netizen, oleh Jokowi. Bahkan pejabat kunci seperti Kepala BIN Budi Gunawan sudah begitu jelasnya mengatakan sebagian aura Jokowi sudah pindah ke Prabowo. Wah, itu angin surga ya, sehingga Pak Prabowo itu sangat percaya diri akan mencalonkan lagi gitu. Dengan situasi politik terkini, apakah Prabowo Gerindra masih kukuh mencari bakal calon wakil presiden atau berusaha menjadi pendamping Ganjar? Kita tunggu saja di Pilpres 2024. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Dari Ahmad Mustaqim 126. Kami menolak keras orang Bapak Prabowo Subianto jadi RI 2. Kami tetap dukung Prabowo Subianto jadi capres bukan cawapres. Ya, bisa. Gimana Sobat Negeriku? Bisa komentar, punya asumsi apa, punya point of view apa, silakan komentar, ditunggu. Atau ingin jadi bahan perbincangan di warung kopi, silakan share ini video ini ke keluarga, ke teman-teman komunitas dan lainnya. Oke, case close.
Nah, oke Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita pertama di pekan ini. Nah, kita bacakan headline-nya ya. Jangan kaget kalau ada 4 capres di Pilpres 2024. Nah, apa nih ya? Ini dari berita pertama ke 3, ke 4, ke 5 ini. Capres semua ya bahasannya ya. Seru juga ya. Nah, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam meramal akan ada 3-4 koalisi terbentuk setelah PDIP memutuskan mengusung Ganjar Pranowo calon presiden di Pilpres 2024. Umam mengatakan PDIP bakal punya pondasi kuat untuk membentuk poros itu sendiri tanpa harus bergabung dengan koalisi yang rencananya gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Konsolidasi koalisi super besar antara koalisi besar plus PDIP hampir bisa dipastikan gagal. PDIP akan maju secara terpisah yang dapat membuka kemungkinan terbentuknya 3 poros koalisi capres, kata Khairul Umam. Nah, dia mengatakan apabila internal koalisi besar yang saat ini belum resmi terbentuk juga pecah, maka terbuka peluang terbentuk 4 koalisi capres. Ya, ini apa saja? Nah, poros pertama yaitu PDIP Ganjar Pranowo. Yang kedua, koalisi besar. Yang ketiga, pecahan koalisi besar. Yang keempat, koalisi perubahan yang saat ini beranggotakan Nasdem, PKS, dan Demokrat atau Bapak Anies Baswedan. Nah, Umam menilai diusungnya Ganjar Pranowo sebagai capres merupakan respon cepat PDIP terhadap tekanan dari sejumlah partai politik pendukung pemerintah. Pencapresan Ganjar oleh PDIP yang berarti menutup peluang negosiasi politik yang hendak dilakukan koalisi besar yang dikomandokan oleh Gerindra. Nah, artinya proposal pencapresan Prabowo ditolak keras PDIP. Dengan demikian, pencapresan Ganjar ini merupakan respon cepat dari PDIP yang sejak awal sadar betul dirinya dikepung partai-partai lingkaran istana yang mengakumulasi 49,3% kekuatan kursi parlemen. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo Strategic itu. Nah, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober nanti ya. 2023 dan sampai dengan 25 November 2023. Kita tunggu apa saja ya. Nih, kita bacakan lagi 4 ya. Ada koalisi ada 4 koalisi capres, yaitu yang pertama poros PDIP, yaitu tentu saja Ganjar Pranowo. Yang kedua koalisi besar. Yang ketiga pecahan koalisi besar. Yang keempat koalisi perubahan yang saat ini beranggotakan Nasdem, PKS, Demokrat, dan Anies Baswedan atau KIB. Sekarang kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Nah, komentarnya sama dari Pak Samsudin, yaitu yang pasti cuma ada 3 capres. Ya nggak pasti juga sih bro. Ya, masih ada kemungkinan seperti kata Pak Anies kan tadi, bahwasanya politik itu adalah kedinamisan, penuh dengan kedinamisan. Ya kita tunggu aja ya. Seru juga nih kita sudah mulai panas ya. Tapi kayaknya nggak panas-panas banget sih. Kayaknya sudah anteng ya. Hangat-hangat aja gitu. Mengingat Pak Ganjar dan Pak Anies juga satu lettingan di perkuliahan, di organisasi, bahkan sekarang di dunia perpolitikan. Keren banget ya persahabatan mereka ya. Semoga Indonesia erat. Ya damai-damai aja lah, pilpresnya juga asik-asik aja lah gitu. Melihat pemimpin-pemimpin kita kayaknya juga mereka adem-adem aja ya. Maksudnya nggak sepanas yang lalu gitu loh. Oke? Ada cebong, ada kampret dan lain. Ini kayaknya aman lah. Mudah-mudahan ya, biar NKRI tetap bersatu, bangsa Indonesia juga tetap maju. Gas close. Nah, itu dia tadi 5 berita populer pekan ini yang kita bacakan, yang tentu saja kita ambil source-nya atau sumbernya dari portal berita terpercaya no hoax, valid, dan kredibel, yaitu jpnn.com. Jaringan Pemberitaan Nusantara Negeriku. Nah, Sobat Negeriku, bila mana video ini bermanfaat, silakan share,